Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 13 akan menjelaskan sistem anatomi dari pergerakannya, yaitu kegiatan adalah berjalan. Dan kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ridho Ahmad Jabar. Saya Rizky Syarul Ramadhani. Dan saya Raihan Fikri Aditama. Oke, next. Jadi dalam sistem anatomi di cara berjalan itu ada gait cycle. Gait cycle itu adalah fase berjalan dan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase swing, yaitu fase di mana kaki bergerak maju tanpa menyentuh tanah, dan yang kedua ada fase stance, adalah fase yang di mana kaki menopang berat badan kita. Next, oke, ini ada contoh gerakan berjalannya yang nanti selanjutnya ada, kayak bisa di play dulu mungkin videonya sampai habis. Ya, jadi di sistem anatomi di kegiatan berjalan ini kita memerlukan otot yang paling banyak adalah otot tungkai bagian bawah. Ya, mungkin bisa di next aja kali ya. Nah, dari video tadi kita mengambil apa namanya kesimpulan dan meneliti bahwa pada pergerakan kaki itu membutuhkan sendi pada yang pertama itu pergelangan kaki, yaitu talocruralis, dan gerakannya itu dorsofleksi. Terus otot utamanya tibialis anterior atau extensor digitorum longus, dan saraf yang terlibat itu fibularis profundus, dan range of motion normalnya itu 0 sampai 20 derajat untuk berjalan. Dan selanjutnya ini ada plantar fleksi, itu gerakan menekan tanah. Ini masih di fase stance swing ya. Terus otot utamanya gastrocnemius dan juga soleus. Terus sarafnya adalah tibialis. Terus range of motion normalnya 0 sampai 50 derajat. Terus gerakan yang ketiga inversi supinasi. Otot utamanya tibialis posterior dan sarafnya tibialis. Range of motion normalnya itu 0 sampai 35 derajat. Terus selanjutnya eversi atau pronasi, otot utamanya fibularis longus, saraf yang terlibat fibularis superficialis, dan range of motion normalnya di 0 sampai 15 derajat. Nah, untuk menggerakkan kaki juga dibutuhkan articulatio genu atau lutut, terus articulatio coxae, terus selanjutnya, terus untuk menopang tubuh kita juga membutuhkan postur yang tegak, yaitu sendi di bagian batang tubuh dan bahu dan juga lengan. Dengan gerakannya itu rotasi dan stabilisasi, itu otot utamanya erector spinae, abdominis dan abdominalis. Terus sarafnya nerve spinalis. Oke, ini secara detailnya gerakan pergelangan thoracoralis di fase stance, yaitu fase pergerakan kaki di mana kaki menopang seluruh tubuh.
yaitu gerakan plantar fleksi atau mendorong ke tanah. Ototnya gastrocnemius soleus, sarafnya tibialis, cabang dari nervus ischiadicus. Terus gerakan yang kedua, dorsofleksi, gerakan mengangkat kaki. Otot yang terlibat itu tibialis anterior dan saraf yang terlibat fibularis profundus. Yang ketiga, supinasi atau inversi atau stabilisasi pergelangan kaki. Otot yang terlibat tibialis anterior dan posterior, saraf yang terlibat tibialis dan fibularis profundus. Dan gerakan yang keempat, fleksi dan ekstensi jari kaki. Itu otot yang terlibat flexor atau extensor digitorum longus, terus saraf yang terlibat tibialis dan fibularis profundus. Nah, selanjutnya itu ada gerakan yang terjadi pada lutut pada saat gerakan yang pada lutut atau articulatio genu pada saat swing pace. Yang pertama yaitu fleksi. Fleksi yang itu mengangkat kaki saat swing. Otot yang digunakan yaitu otot biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Serta saraf yang digunakan biasanya itu menggunakan nervus ischiadicus. Lalu ada ekstensi. Ekstensi ini lebih ke gerakan stance face atau menopang berat badan. Yang pertama yaitu otot yang digunakan quadriceps femoris dan sarafnya yaitu nervus femoralis. Nah, yang gerakan ketiga yaitu ada gerakan pada pinggul atau articulatio coxae. Nah, di sini ada dua gerakan yaitu fleksi yang dilakukan pada saat mengangkat paha pada swing pace. Otot yang digunakan yaitu iliopsoas dan rectus femoris, serta saraf yang digunakan yaitu nervus femoralis, cabang plexus lumbalis, serta ekstensi atau mendorong tubuh maju, yaitu menggunakan otot gluteus maximus dan hamstring, dengan saraf nervus gluteus inferior dan ischiadicus. Nah, selain gerakan ekstremitas bawah, ada juga gerakan ekstremitas atas pada batang tubuh dan bahu yang digunakan untuk stabilisasi postur. Stabilisasi postur biasanya digunakan oleh batang tubuh dengan otot-otot erector spinae dan rectus abdominis yang biasanya menggunakan saraf nervus spinalis thoracis dan lumbaris. Nah, gerakan pada lengan yaitu gerakan mengayunkan lengan untuk menstabilkan tubuh itu biasanya menggunakan otot deltoideus untuk abduksi dan pectoralis major untuk adduksi dengan saraf nervus axillaris dan pectoralis. Oke, baik. Jadi selanjutnya itu adalah ada sistem saraf pusat yang terlibat. Yaitu yang pertama adalah sistem saraf pusat. Pada otak kecil atau cerebellum, yaitu dia berperan penting dalam koordinasi gerakan dan keseimbangan saat berjalan. Otak kecil tidak menghasilkan gerakan, tapi memastikan gerakan yang dilakukan halus, terkontrol, dan terkoordinasi antara bagian tubuh. Lalu yang kedua ada sumsum tulang belakang atau disebut medula spinalis, yaitu mengatur refleks motorik dasar. Seperti refleks seimbangan saat ada gangguan, tiba-tiba, misalnya saat tergelincir, sumsum tulang belakang juga menjadi alur utama transmisi impuls saraf dari otak ke otak. Begitu pula sebaliknya. Next. Lalu yang kedua yaitu ada sistem saraf perifer atau yang bisa disebut SSP. Yang pertama itu ada plexus lumbosakral, yaitu sekumpulan serabut saraf dari tulang belakang bagian bawah yang mengontrol otot-otot tungkai bawah termasuk kaki dan panggul. Saraf-saraf yang berasal dari sini termasuk yaitu nervus femoralis, nervus ischiadicus, dan nervus tibialis. Lalu yang kedua yaitu ada plexus brachialis, mengontrol gerakan lengan dan bahu. Meskipun perjalanan lebih fokus pada kaki, ayunan lengan terkoordinasi sangat penting untuk keseimbangan. Saraf dari plexus brachialis ini seperti yaitu mencakup nervus axillaris dan nervus pectoralis yang mengatur otot-otot lengan atas. Lalu ada main movement summary atau ringkasan gerakan utama. Pada tungkai bawah itu terdapat gerakan dorsofleksi. Ini terjadi di awal fase swing untuk mencegah kaki terseret tanah. Lalu ada plantar fleksi terjadi saat fase stance untuk mendorong tubuh maju
Lalu yang terakhir yaitu ada supinasi untuk menstabilkan pergelangan saat tumpuan dan mendorong. Next. Lalu selanjutnya itu ada lutut, yaitu fleksi terjadi saat swing untuk mengangkat kaki ke depan, sedangkan ekstensi terjadi saat stance untuk menopang berat badan tubuh. Next. Lalu ada pinggul, yang pertama ada gerakan fleksi untuk mengangkat paha saat kaki mulai melangkah ke depan, ekstensi berfungsi mendorong tubuh maju saat kaki menyentuh tanah, sedangkan abduksi dan aduksi menjaga stabilitas panggul agar tidak miring saat satu kaki diangkat. Next. Lalu yang terakhir yaitu badan dan lengan. Stabilisasi postur tubuh diperlukan agar badan tetap tegak dan seimbang saat berjalan. Lalu ayunan lengan berfungsi bergerak secara otomatis dan berlawanan arah dengan kaki untuk menjaga keseimbangan dan efisiensi gerakan. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman nggak? Aman dah, aman. Coba lihat videonya.